Lucky Arivito Wijaya Mei Inda Romawati Chanelia Agresha Nora Fakrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kami dari kelompok 2 mata kuliah Teori Belajar Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Negeri Surabaya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil poster kami mengenai teori belajar sosial Sebagai syarat pemenuhan ujian akhir semester. Yang pertama yaitu latar belakang. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1960-an. Bandura tidak puas dengan teori belajar behavioristik yang hanya fokus pada penguatan dan hukuman. Dia percaya bahwa manusia juga belajar melalui observasi dan interaksi sosial. Teori belajar sosial Albert Bandura muncul sebagai kritik terhadap teori belajar perilaku yang dominan pada saat itu, yang dipelopori oleh B.F. Skinner. Teori Skinner menekankan pada peran penguatan dan hukuman dalam membentuk perilaku, namun dirasa kurang mampu menjelaskan bagaimana manusia belajar perilaku yang kompleks seperti norma sosial, nilai-nilai, dan keterampilan baru. Teori belajar sosial adalah pembelajaran yang tercipta ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Dengan kata lain, informasi didapatkan dengan cara memperhatikan kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis dan stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Bandura melakukan berbagai penelitian untuk menguji teorinya. Salah satu penelitiannya yang paling terkenal adalah penelitian boneka Bobo. Dalam penelitian ini, anak-anak diajak menonton video orang dewasa yang memukul boneka Bobo. Anak-anak yang menonton video tersebut kemudian lebih cenderung untuk memukul boneka Bobo tersebut. Terdapat 4 proses yang terlibat dalam pembelajaran sosial Bandura, yaitu perhatian atau attention, mengingat atau retention, produksi atau production, motivasi atau motivation. Pada fase attention, seseorang akan memperhatikan model atau sesuatu yang mereka observasi. Hal yang akan diperhatikan biasanya hal-hal menarik, unik, terkenal, dan sesuai dengan minat mereka. Fase retensi merupakan fase di mana seseorang harus mampu mengingat hal-hal yang sudah mereka amati. Melalui pengamatan itulah, diharapkan mereka mampu belajar dan mendapatkan hasil yang baik. Pada fase reproduksi, terjadi umpan balik yang nantinya bisa mengarahkan seseorang pada perilaku yang diinginkan. Umpan balik ini tidak hanya ditunjukkan bagi hal-hal yang sudah benar, melainkan juga hal-hal yang tidak benar. Dan yang terakhir adalah fase motivasi. Pada fase ini, seseorang akan meniru hal-hal yang berkesan dari pengamatan yang mereka lakukan. Metode yang dilakukan oleh Bandura dalam teori ini yaitu penelitian, observasi, dan juga survei. Bandura menggunakan variabel-variabel untuk melihat efeknya pada perilaku yang terjadi pada manusia. Lalu observasi, Bandura mengamati perilaku orang dalam pengetahuan alaminya. Dan dalam survei, Bandura mengumpulkan data dari orang-orang melalui kuesioner yang sudah dia buat. Penelitian Bandura menunjukkan bahwa manusia belajar melalui observasi dan interaksi sosial. Pada penelitiannya, ia menggunakan eksperimen Bowodol yang menunjukkan bahwa terdapat proses pembelajaran langsung lalu kegiatan observasi, dan proses peniruan yang disebut sebagai modeling. Eksperimen ini menghasilkan teori belajar sosial yang memaparkan bahwa tingkah laku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus dan respon, melainkan hasil dari interaksi antara lingkungan sekitarnya dengan skema kognitif manusia tersebut. Ia menemukan bahwa orang lebih cenderung untuk meniru perilaku yang mereka lihat yang dimodelkan oleh orang lain, terutama jika orang yang mereka modelkan adalah orang yang mereka hormati atau kagumi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses belajar akan terjadi pada peserta didik melalui proses pengamatan dan meniru.
Contoh teori belajar sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam materi jual beli pelajaran ekonomi. Kita bisa menciptakan pasar sederhana di mana siswa bisa mengamati proses pembelian, penjualan, dan tawar-menawar. Selain itu, teori belajar sosial juga terdapat pada saat seseorang menjadi karyawan baru. Setiap kali seseorang baru dalam pekerjaan, ada banyak hal yang perlu dipelajari. Selain mempelajari dasar-dasar melakukan pekerjaan, ada juga aturan tidak tertulis yang harus diikuti yang dipelajari melalui observasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori belajar sosial adalah teori belajar yang komprehensif yang menjelaskan bagaimana manusia belajar melalui berbagai cara, termasuk observasi, interaksi sosial, dan penguatan. Teori ini telah digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku manusia, termasuk agresi, proposial, dan akademik. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Di Surabaya. Sebagai syarat tugas pemenuhan Sudah. 1, 2, 3.